Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Pak Aziz Effendi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang menyelesaikan masalah SPLDV. Materi ini ditujukan untuk adik-adik kelas 8, SMP, MTS, dan sederajat. Langkah mengubah permasalahan sehari-hari menggunakan SPLDV. Secara garis besar, langkah-langkah mengubah permasalahan sehari-hari menggunakan SPLDV adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan variabel-variabelnya, lalu lakukan pemisalan. Kemudian yang kedua, terjemahkan ke model matematika. Yang ketiga, selesaikan model matematika tersebut. Dan yang terakhir, terjemahkan hasil penyelesaian model matematika pada permasalahan. Contoh yang pertama, jumlah dua bilangan bulat adalah 37, sedangkan selisihnya sama dengan 7. Tentukan hasil kali kedua bilangan tersebut. Jawab. Langkah pertama, kita lakukan pemisalan. Misalkan bilangan bulat yang pertama adalah X dan bilangan bulat yang kedua adalah Y. Dari soal diketahui jumlah dua bilangan bulat adalah 37. Jadi jumlah bilangan bulat yang pertama dan kedua adalah 37. Maka model matematikanya adalah X plus Y sama dengan 37. X adalah bilangan pertama dan Y adalah bilangan kedua. Jumlahnya 37. Kemudian selisihnya sama dengan 7. Kita misalkan X adalah bilangan yang lebih besar, maka X min Y sama dengan 7. Jadi selisih bilangan pertama dan bilangan kedua sama dengan 7. Misal variabel yang kita hilangkan adalah Y. Jadi karena yang atas plus Y dan persamaan yang bawah adalah min Y, maka dijumlahkan. X ditambah X 2X, kemudian plus Y ditambah min Y habis, tidak usah ditulis, sama dengan 37 ditambah 7 44. Kita bagi 2. Jadi X sama dengan 44 dibagi 2 sama dengan 22. Kemudian kita cari Y. Misalkan kita menggunakan persamaan yang pertama. X plus Y sama dengan 37. Nilai X sama dengan 22 kita masukkan ke persamaan. Berarti 22 ditambah Y sama dengan 37. Maka Y sama dengan 37 dikurangi 22. Jadi Y sama dengan 15. Dari soal ditanyakan hasil kali kedua bilangan tersebut. Maka X dikali Y sama dengan X-nya 22 dikali Y-nya 15. 22 dikali 15 sama dengan 330. Kemudian disimpulkan. Jadi hasil kali kedua bilangan tersebut adalah 330. Contoh soal yang kedua. Harga 4 spidol dan 3 penghapus Rp10.300. Harga 5 spidol dan 4 penghapus Rp13.400. Jika Dewi membeli 2 spidol dan 1 penghapus,
dan ia membayar dengan uang Rp5.000, tentukan uang kembalian yang diterima. Jawab. Langkah pertama, kita lakukan pemisalan. Misal, harga 1 spidol adalah S dan 1 penghapus adalah P. Dari soal, kita terjemahkan ke model matematika. Harga 4 spidol dan 3 penghapus Rp10.300. Maka model matematikanya 4S, 4 spidol, dan 3 penghapus berarti 3P sama dengan 10.300. Kemudian pada persamaan yang kedua, harga 5 spidol berarti 5S plus 4 penghapus berarti 4P sama dengan 13.400. Misalkan kita akan menghilangkan variabel P. 3 dan 4 KPK-nya 12. Maka persamaan yang pertama kita kalikan dengan 4 dan persamaan yang kedua kita kalikan dengan 3. Persamaan yang pertama kita kalikan 4. Berarti 4S dikali 4 16S, 3P dikali 4 12P sama dengan 10.300 dikali 4 41.200. Persamaan yang kedua kita kalikan dengan 3. 5S dikali 3 15S, 4P dikali 3 12P sama dengan 13.400 dikali 3 40.200. Kemudian kita kurangi persamaan yang pertama dikurangi persamaan yang kedua. 16S dikurangi 15S, tersisa 1S atau S. 12P dikurangi 12P, habis, tidak usah ditulis, sama dengan 41.200 dikurangi 40.200 berarti 1.000. Jadi nilai S sama dengan 1.000. Kemudian kita mencari P. Misal kita menggunakan persamaan yang pertama, 4S ditambah 3P sama dengan 10.300. S sama dengan 1.000 kita masukkan ke persamaan. 4S diganti 1.000 plus 3P sama dengan 10.300. 4 kali 1.000 berarti 4.000 ditambah 3P sama dengan 10.300. Jadi 3P sama dengan 10.300 dikurangi 4.000. 3P sama dengan 10.300 dikurangi 4.000, 6.300. Kita bagi 3, maka P sama dengan 6.300 dibagi 3, hasilnya 2.100. Kemudian Dewi membeli 2 spidol dan 1 penghapus. Jadi 2 spidol ditambah 1 penghapus. Karena spidol harganya 1.000 dan penghapus harganya 2.100, maka 2 kali 1.000 2.000 plus 1 kali 2.100 2.100. Jumlah totalnya 4.100. Karena Dewi membayar dengan uang Rp5.000, maka uang kembaliannya tinggal dikurangi. Berarti 5.000 dikurangi 4.100 sama dengan 900. Jadi uang kembalian yang diterima Dewi adalah Rp900. Contoh soal yang ketiga diambil dari UNBK tahun 2019. Di tempat parkir diketahui jumlah roda motor dan mobil
448 buah. Di lahan parkir itu terdapat 172 kendaraan. Tarif parkir sebuah mobil Rp5.000 dan motor Rp2.000. Pertanyaannya, berapa pendapatan uang parkir dari kendaraan yang ada? Jawab. Langkah pertama, kita misalkan. Misal banyak motor adalah T, biar mudah. Motor berarti tor T. Dan banyak mobil sama dengan B. Mobil, bil sama dengan B. Saya ulangi, kita misalkan banyak motor adalah T dan banyak mobil adalah B. Kita lihat soal. Di tempat parkir diketahui jumlah roda motor dan mobil 448. Maka model matematikanya adalah 2T plus 4B sama dengan 448. Satu motor rodanya ada 2 dan satu mobil rodanya ada 4. Jumlah roda diketahui 448. Maka model matematikanya adalah 2T plus 4B sama dengan 448. Kemudian pernyataan yang kedua. Di lahan parkir itu terdapat 172 kendaraan. 172 itu terdiri dari motor dan mobil. Jadi jumlah kendaraannya 172, terdiri dari banyaknya motor ditambah banyaknya mobil sama dengan 172. Jadi model matematikanya persamaan yang kedua adalah T plus B sama dengan 172. Kita selesaikan model matematika tersebut. Misal kita akan menghilangkan variabel T. Berarti yang atas dikali 1 dan yang bawah dikali 2. Yang atas dikali 1 berarti tetap 2T plus 4B sama dengan 448. Kemudian yang bawah dikali 2, maka 2T plus 2B sama dengan 344. Kemudian kita kurangi. 2T dikurangi 2T habis, 4B dikurangi 2B masih 2B sama dengan 448 dikurangi 344, 104. Kita bagi 2, maka B sama dengan 52. Kemudian kita cari nilai T. Misalkan kita menggunakan persamaan yang kedua. T plus B sama dengan 172. Nilai B kita masukkan, berarti T plus B-nya 52 sama dengan 172. Maka T sama dengan 172 dikurangi 52. Jadi T sama dengan 120. Pertanyaannya adalah, jika tarif parkir mobil 5.000 dan motor 2.000, berapa pendapatan uang parkir? Kita tinggal menghitung. Penghasilannya adalah 2.000 banyaknya motor 120 dikalikan ditambah tarif parkir mobil 5.000 dikali banyaknya mobil 52. Kita hitung 2.000 dikali 120 240.000 ditambah 5.000 dikali 52 260.000. Jadi jumlahnya 500.000. Kesimpulannya, pendapatan uang parkir dari kendaraan yang ada adalah 500.000. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa videonya di like, komen yang positif, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Dan apabila bermanfaat, silakan video ini di-share ke orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum.